Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pada hari ini. Kita bersyukur karena semua kita dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kita semua sehat, kita semua berkemenangan, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua ada dalam benteng perlindungan Allah. Haleluya, luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saya percaya dalam perjumpaan kali ini kita semua berkemenangan, kita semua ada dalam kebahagiaan, kita semua dalam sukacita. Kalau Anda sudah ada dalam peperangan iman, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan kecewa, karena Tuhan selalu beserta kita. Saya sudah katakan, Anda tetap penuh Roh Kudus, karena Roh itu penolong sejati. Itu bukan dari dunia, Dia diutus oleh Bapa dari surga untuk Anda dan saya, untuk kita semua, agar supaya kita tidak merasa sendiri. Mungkin orang tidak berani mengunjungi kita ketika kita ada di ruang isolasi. Itu yang saya alami sekeluarga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus selalu ada bersama kita. Karena itu kita tidak sendiri. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, berjuang terus. Kemenangan ada di pihak kita karena Yesus sudah menang untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini dan seterusnya kita akan penuh dengan kesaksian anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu semua yang sudah alami kesaksian, yang sudah alami kemenangan, saudara, rekam semua itu, kirimkan kepada hamba Tuhan Yoel, supaya nanti dimasukkan dalam live streaming kita. Sebuah kesaksian yang bisa didengar oleh banyak orang dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kalau ada kesaksian-kesaksian hidup, jangan berdiam diri, direkam saja ala kadarnya, saudara, dan kirimkan. Nanti kami edit dan nanti kami akan tayangkan lewat khotbah-khotbah yang disampaikan, sehingga ada kesaksian-kesaksian yang hidup yang akan meneguhkan banyak teman-teman kita, pendengar-pendengar yang akan mendengar kesaksian. Mereka akan dibangun, mereka dikuatkan, mereka dihibur, dan akhirnya mereka juga alami kemenangan seperti Anda dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Allah. Kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini Tuhan, kami bergirang karena Engkau selalu membela kami dan berperang ganti kami, sehingga kemenangan demi kemenangan kami peroleh dari Tuhan, dan nama Tuhanlah dipermuliakan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, pada saat ini kita akan mendengar firman Allah dengan sebuah tema, setia sampai akhir. Lagi saya katakan, tema kita hari ini, setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, kita sudah dalam perjalanan hidup, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Artinya apa? Yang saya inginkan untuk membangkitkan ingatan kita, bahwa kita sudah jauh meninggalkan start hidup kita. Entah mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, saya sudah 69 tahun, jalan 70 tahun. Sudah jauh kita tinggalkan garis start itu. Dan ini mengingatkan kita bahwa berarti garis finish kita sudah dekat. Garis finish kita sudah di depan mata. Saya maksudkan bukan hanya sekedar umur kita, tetapi akhir dari semua kehidupan. Kita sudah mendekati finishnya, akhir zaman, di mana dunia akan dibinasakan oleh Allah dengan api.
Dan semua orang akan terbakar hangus. Mereka yang hidup di dalam dosa dan kejahatan. Tetapi Anda dan saya yang terus hidup dalam kebenaran dan kebenaran firman Allah dan Roh Kudus akan dibawa oleh Tuhan. Ketika antikris menguasai dunia, kita akan dibawa oleh firman dan roh ke padang gurun yang sudah dibangun oleh Allah seperti Taman Eden, bahkan sebagai Taman Allah. Menjadi begitu indah. Dan di sanalah kita dipelihara selama 3,5 tahun. Di mana dunia akan dikuasai oleh antikris. Mereka yang membeli dan menjual harus menerima cap antikris. Dan untuk menerima cap antikris itu harus menyembah patungnya. Tetapi orang-orang yang tidak menyembah patung dan tidak menerima cap, mereka tidak boleh menjual dan membeli. Satu penderitaan yang luar biasa. Siksaan demi siksaan akan dialami. Tetapi gereja yang hidup dalam firman kebenaran dan urapan kuasa Roh Allah akan dibawa terbang di padang gurun. Di sanalah terpelihara 3,5 tahun dunia dikuasai antikris. Kita berpesta dengan girang semangat sukacita yang besar, menantikan hari Yesus datang kembali. Maka kita akan terangkat di angkasa, masuk di pesta kawin anak domba. Di sanalah pesta meriah terjadi. Setelah itu baru turun, masuk dalam perang Armageddon. Semua yang hidup akan mati. Nah, kita sudah mendekati hari-hari itu. Oleh sebab itu tema firman Allah pada saat ini, setia sampai akhir. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sebagai umat yang setia, kita tidak pernah memperhitungkan nyawa hidup kita. Sebab Yesus pun tidak pernah memperhitungkan nyawanya. Dia rela berkorban mati sampai titik darah terakhir. Dia curahkan untuk Anda dan saya. Demikian kita buktikan kesetiaan kita, setia sampai akhir. Dalam perjuangan hidup ini, yang pasti Tuhan bersama kita, Roh Kudus selalu bersama kita, memberikan kekuatan sampai akhir hidup kita. Kalau kita setia sampai mati, maka ada mahkota tersedia untuk kita. Luar biasa. Haleluya. Ada mahkota. Oleh karena itu setialah Bapak Ibu. Mahkota tersedia untuk kita. Mahkota apa? Yaitu mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota. Saya ulangi sekali lagi. Ada 5 mahkota yang saya selidiki dalam firman Allah. Dan saya dapati baru 5 mahkota. Mungkin ada lagi mahkota yang lain. Tapi yang saya dapatkan baru ada 5 mahkota. Mahkota yang pertama. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Kita sudah baca tadi. Kalau kita setia menghadapi pencobaan sampai mati, maka mahkota kehidupan disediakan kepada kita. Jadi mahkota kehidupan itu diberikan kepada mereka yang setia menghadapi pencobaan sampai mati. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menghadapi pencobaan, jangan menjadi lemah. Jangan tawar hati, teguhkan imanmu. Yang pasti Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Mahkota yang kedua. Mahkota yang kedua diberikan kepada mereka, yaitu mahkota kesukaan. Yang kedua adalah mahkota kesukaan, mahkota kegirangan. Luar biasa. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang menangkan jiwa bagi Kristus.
Bagi mereka yang menangkan jiwa bagi Kristus, itu ada mahkotanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, usahamu tidak sia-sia. Engkau melayani jiwa tidak sia-sia. Mungkin jiwa sangat sederhana, tetapi kalau engkau lakukan dengan setia, itu ada mahkota yang disediakan oleh Bapa Surgawi. Pertahankan Bapak Ibu. Pertahankan pelayananmu. Jiwa-jiwa itu adalah mahkota. Dalam Filipi pasal 4 ayat 1 saya baca untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Saudara lihat Paulus. Saudaraku, jiwa-jiwa itu dia katakan adalah mahkotaku. Jiwa-jiwa yang dia menangkan itu adalah mahkota. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berapa banyak jiwa engkau menangkan, itu tidak sia-sia. Engkau sementara memberikan kesempatan kepada Tuhan menyediakan mahkota bagi saudara. Itu adalah mahkota kesukaan. Jadi orang melayani jiwa itu penuh sukacita, bukan sedih. Penuh kegirangan, bukan sedih. Mahkotanya aja mahkota kesukaan. Saudaraku, di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Saudaraku, jiwa itu adalah mahkota. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berjuang menangkan jiwa sebanyak mungkin. Itu adalah mahkota yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Mahkota kesukaan akan kita terima dari Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mahkota yang ketiga adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan itu diberikan kepada mereka yang setia menggembalakan domba-domba Tuhan walaupun dalam penderitaan. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, berapa banyak pun jiwa-jiwa yang engkau layani, mungkin di gang kecil, di jalan yang becek, tetapi engkau ke sana karena melayani jiwa-jiwa, engkau gembalakan mereka, tuntun mereka di dalam kebenaran. Bapak Ibu, itu ada mahkotanya. Namanya mahkotanya hebat. Mahkota kemuliaan. Luar biasa. Kita lihat firman-Nya dalam 1 Petrus pada pasal 4. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Bapak Ibu perhatikan itu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Berapa orang yang ada padamu? Bapak Ibu yang di komsel-komsel PKS, halo, jangan lemah, jangan lengah, gembalakan domba-domba Tuhan yang dipercayakan di komsel-komsel saudara. Berapa orang pun itu jumlahnya bukan masalah, tapi setialah sampai akhir untuk menangani domba-domba Tuhan. Karena mahkota kemuliaan sementara disediakan oleh Allah kepadamu. Firman Allah saya baca sekali lagi, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Saudara, mari masing-masing kita mulai belajar menggembalakan domba-domba Allah. Mungkin 1-2 jiwa engkau gembalakan, kerjakan itu dengan setia. Jangan kecil hati melihat, waduh, yang lain menggembalakan 1000.
Yang lain menggembalakan 10.000, ada yang 100.000 mungkin. Saudaraku, masing-masing diberi kemampuan oleh Tuhan. Kalau Anda dan saya cuma 10 orang, gembalakan dengan baik. Cuma 5 orang, gembalakan dengan setia. Bahkan 1-2 orang itu biji mata Tuhan. Saudara, gembalakan dengan baik. Tuntun dengan tekun, dengan setia. Walaupun dengan penderitaan. Jangan terpaksa. Melayani bukan paksaan. Tetapi pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan dari Allah untuk kita. Saya baca seterusnya. Tetapi dengan sukarela. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, ini kehendak Allah. Ini bukan kemauan Anda dan saya sendiri. Tapi kehendak Allah, kita menuntun domba-dombanya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdi, saudara. Karena domba itu milik Allah. Maka Allah lah yang memberkati kita. Ayat 3. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4 kita perhatikan dengan baik. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Luar biasa. Seorang yang menuntun domba-domba Tuhan. Yang domba-domba yang mungkin sangat sederhana. Jangan kecil hati. Jangan menyerah. Terus kerjakan dengan setia. Karena apabila gembala agung datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dia datang dengan membawa mahkota yang banyak. Saudaraku, maka Anda akan menerima mahkota, namanya mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Luar biasa. Mari Bapak Ibu. Kalau mungkin Anda mendengar firman ini sudah mulai tawar hati. Melayani jiwa-jiwa yang engkau gembalakan. Mungkin 2-3 orang. Mungkin 5-10 orang. Setia. Jangan tawar hati. Lakukan dengan tulus. Karena ini milik Tuhan. Dan kalau engkau melakukan dengan tulus karena milik Tuhan, domba-domba Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjamin hidup saudara. Dan pada akhirnya nanti, engkau akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Saudara, mahkota yang keempat adalah mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu diberikan kepada mereka yang setia kepada Kristus, hidup dalam kebenaran sampai akhir. Jadi tidak mengkhianati Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Anda tetap setia. Hidup di dalam kebenaran. Maka mahkota kebenaran disediakan bagi saudara. Mungkin hari-hari ini engkau sudah mulai lemah. Mungkin Anda sudah mulai tawar hati. Karena Anda berpikir saya hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi mengapa selalu terus menderita banyak kesulitan? Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan lemah. Kerjakan pekerjaan Allah dengan setia. Yang pasti ada mahkota yang disediakan oleh Allah untuk saudara. Dan kalau engkau setia, penghiburan datang pasti dari Tuhan. Bukan penghiburan manusia. Penghiburan Allah akan kita peroleh.
Tuhan tidak mungkin abaikan saudara, tidak abaikan saya. Mari kita tetap setia. Kita lihat dalam perjalanan Paulus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Perhatikan ini. Paulus bilang bukan hanya kepadaku mahkota kebenaran yang disediakan, tetapi melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya, puji Tuhan, bukan main saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan firman ini dengan sukacita besar, karena saya tahu semua pekerjaan kita pada akhirnya akan memperoleh mahkota yang akan dikaruniakan oleh Hakim yang adil, yaitu Tuhan itu sendiri. Saya percaya akan ada pesta besar yang diadakan oleh Allah untuk pemakaian mahkota demi mahkota. Betapa indahnya kita duduk berjejer menerima mahkota demi mahkota yang disediakan Allah bagi saudara dan saya. Karena itu saya selalu katakan setia. Paulus bersaksi di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup ini bertanding, saudara. Kita bertanding. Oleh karena itu jangan menyerah di tengah jalan. Tidak ada artinya. Saudara akan buang waktu sia-sia. Walaupun kondisi saudara sudah begitu rupa, mungkin sudah terseok-seok bahasa saya, tetapi engkau terus berlari sampai kepada finish. Jangan berhenti sampai finish. Maka engkau akan menerima mahkota. Saudaraku yang Tuhan kasih, seperti yang sering kali saya saksikan, sebuah cerita seorang atlet yang mengikuti lari. Saudaraku, semua orang sudah sampai ke finish, tapi dia masih terus berjalan, berlari. Tinggal dia sendiri. Orang berteriak, ngapain lagi engkau berlari? Semua orang sudah sampai finish, tinggal kamu sendiri, nggak ada gunanya. Apa yang dia jawab? Derek Redmond, the best form he's shown since he broke the British record. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
if you never try, you'll never know just what you learn. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Bapak Ibu, kita harus berlari sampai ke finish. Jangan berhenti. Kerjakan terus pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Sehingga engkau akan berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dia sudah mencapai garis akhir. Saudara-saudaraku, dengan berbagai penderitaan. Kalau Anda membaca penderitaan Paulus, mengerikan. Dia bilang, aku mau karam kapal. Sering dalam kelaparan, sering dalam kedinginan. Sering dihianati oleh saudara-saudara palsu. Aku dicambuk 40 kurang 1 kali. Saudara, seringkali kelaparan. Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, untuk apa dia lakukan semua itu? Dia tahu mahkota tersedia baginya. Dia ingin memperoleh mahkota. Saudara-saudara sekalian. Dia berkata dalam ayat 6 begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia tidak perhitungkan kematiannya. Sebab dia berlari untuk mencapai finish supaya mendapatkan mahkota. Dan sekarang dia berkata, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, ini untuk kita semua. Melainkan juga kepada semua orang. Haleluya. Yang merindukan kedatangan. Coba kita naik ke ayat 5. Ayat 5 Paulus berkata begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara, kalau engkau memberitakan Injil, saudara, itu tidak sia-sia. Kerjakan pekerjaan yang baik. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya ingatkan kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gereja penyebaran Injil, tunaikan pelayananmu dengan setia. Mungkin engkau sekedar menyalam jemaat yang datang untuk kebaktian. Bapak Ibu sekalian, itu tidak sia-sia. Engkau menyelami mereka, puji Tuhan, selamat beribadah. Wah, dengan sukacita, dengan gairah, semangat, dalam urapan kuasa Allah. Itu akan transfer kepada mereka. Sehingga mereka masuk ibadah dengan sukacita. Karena itu semua pelayan kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan sukacita. Ya, jangan dengan tidak bergairah, tidak bersemangat. Saudara menyalami jemaat yang masuk, ya mereka sendiri mungkin transfer yang tidak baik. Tapi engkau salam, puji Tuhan.
Selamat beribadah. Mari silakan masuk. Dengan sukacita besar. Wah, luar biasa itu saudaraku. Mahkota tersedia bagi saudara. Puji Tuhan. Saya teruskan mahkota yang kelima. Mahkota yang kelima adalah namanya mahkota kemenangan. Mahkota kemenangan diberikan kepada mereka yang setia dalam pertandingan iman. Wah, ini Bapak Ibu sekalian. Orang bertanding dalam iman. Ada mahkota. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mempertahankan iman. Ada mahkotanya tersedia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita berjuang. Pertahankan iman sampai titik darah terakhir. Sampai kita mencapai garis finish. Garis akhir. Firman Tuhan berkata begini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 5-27. Saya mulai dengan ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, kata Paulus. Jadi karena dia menderita karena Injil. Bukan karena kepentingan pribadinya sendiri. Tapi karena Injil. Semua dia lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Supaya dapat bagian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Wah, luar biasa perumpamaan Paulus ini. Nah, bagaimana kita berlari sebagai pemenang. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Luar biasa. Saudaraku yang Tuhan kasih mahkota abadi. Tersedia bagi saudara dan saya. Itu sebabnya dalam gelanggang pertandingan. Saudara harus bisa menguasai diri. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan pertandingan. Kalau kita melihat orang-orang bertanding, mereka ditaruh sebuah tempat. Saudara, mereka tidak bebas. Mereka dijaga. Tapi mereka dijamin. Agar supaya dalam pertandingan mereka menang. Dan kalau sudah menang, wah, mereka menerima hadiah yang luar biasa. Mari kita berjuang. Saudaraku, kuasailah diri kita dalam gelanggang pertandingan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kita tahu suatu saat Yesus akan datang dengan membawa mahkota yang banyak. Saya baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Yesus datang dengan banyak mahkota. Saudara dan saya akan menerima mahkota demi mahkota sebagai hadiah karena kita setia sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, karena itu di tengah-tengah perjalanan hidup ini, apalagi masa COVID ini,
Banyak yang kita alami. Kalau engkau alami kemenangan demi kemenangan, mari engkau bersaksi. Rekamlah kesaksian saudara, kirimkan kepada kami, dan akan ditayangkan sebelum khotbah atau sesudah khotbah. Baik di ibadah minggu, baik di ibadah doa malam. Saya berharap ibadah-ibadah kita selanjutnya akan penuh dengan kesaksian yang berkemenangan. Karena Bapak Ibu keluar sebagai pemenang. Karena Yesus sudah menang untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya sampaikan di sini firman Allah. Biarlah doa dan harapan saya, agar Bapak Ibu sekalian tetap setia sampai akhir. Kerjakan pekerjaan Allah dengan segenap hati, dengan tulus. Dan kita akan menerima mahkota yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang menang. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu di jemaat gereja penyebaran Injil Elusai. Berikan mereka semua kekuatan, agar mereka tetap memperoleh kemenangan, setia sampai akhir. Bapa terima kasih, dalam pertarungan iman, Roh Kudus, tolong kami semua, agar kami keluar sebagai pemenang, setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, kabinetnya. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Sertai pimpin, pelihara, lindungi mereka, agar tetap sehat untuk memimpin bangsa ini. Demikian TNI Polri, agar tetap diberkati Tuhan, sehingga mereka bisa menegakkan keamanan bagi bangsa kami. Demikian terlebih Tuhan, para tim medis, dokter, suster, para relawan kesehatan. Kami berdoa agar mereka tetap diberi perlindungan oleh Tuhan. Dan mereka tetap dijamin dalam keselamatan. Hingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekarang angkat tanganmu dan terima berkat dari Bapa Surgawi. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa memimpin menyertai langkah hidup kita, mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya engkau dalam rumah tanggamu masing-masing. Diberkatinya semua mata pencaharian. Diberkatinya segala usahamu. Diberkatinya engkau kemanapun pergi. Tuhan memimpin dalam sepanjang perjalananmu. Menghindarkan engkau dari segala malapetaka maut. Menjauhkan engkau dari segala mara bahaya kecelakaan. Tuhan berjanji tetap menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka sekarang engkau terima berkat berlimpah dari Bapa Surgawi, dicurahkan dengan segala kelimpahannya kepadamu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Bapa turun atasmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagaimana jemaat Tuhan? Saya percaya bahwa ibadah hari ini memberkati kita semua. Untuk informasi yang pertama, yaitu bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat diberikan pada rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, dapat diberikan pada rekening di bawah ini. Sekian informasi pada hari ini.
Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.